Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah sebelumnya uh, dipelajari, ya, dan kalian juga sudah ujian tengah semester, ya. Pada sesi kali ini kita akan menjelaskan materi pertemuan ke-9, ya. Nanti akan berlanjut lagi mengenai masih dalam tataran mengkaji tentang produk-produk fatwa, namun yang lebih khusus mengenai produk fatwa mengenai ketetapan halal atau jaminan produk halal, ya. Nah, sebelum kita mulai, saya ada tebak-tebakan, ya, untuk merefresh suasana belajar kita hari ini supaya Anda lebih fokus dan bisa untuk memahami dan bisa untuk mengaplikasikan pada lembar kerja tugas yang akan saya sampaikan di akhir sesi ini, ya. Nah, ini tebakannya. Nah, katak-katak apa yang punya saudara? Ada yang tahu? Oke, ya. Baik, jadi jawabannya adalah katak beradik. Ya, ini hanya sekedar tebak-tebakan, ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa santai dalam memahami nanti atau menerima materi tersebut, karena materi ini akan menggunakan waktu kurang lebih 2 kali pertemuan, ya. Itu yang ada di pertemuan ke-9 dengan pertemuan ke-10 pada capaian pembelajaran kalian. Oke. Selanjutnya, ya. Nah, ini saya merefresh lagi, ya, sekedar refleksi buat kalian. Jadi fatwa itu sebenarnya merupakan pendapat resmi, ya, dari seorang ulama, ya. Di awal-awal pertemuan saya sudah jelaskan beberapa kali terkait dengan bagaimana fatwa itu bersandar dari hukum Islam tentunya, kemudian dijadikan sebagai legitimasi hukum positif, ya, yang akan diserap masuk dalam legitimasi hukum positif, ya. Oke. Dasarnya memang sudah jelas dalam Al-Quran juga, wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ya. Jadi penyelenggara pemerintahan itu seyogyanya untuk memperhatikan apa-apa kebutuhan-kebutuhan masyarakat, terutama kita di Indonesia ini yang mayoritas umat muslim, maka aspek-aspek tentang kehalalan produk itu perlu untuk menjadi sebuah bagian yang penting dalam legitimasi hukum yang ada di Indonesia. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu fatwa individu dan fatwa kolektif, ya. Jadi sudah saya jelaskan secara mendetail apa perbedaannya dan kalian sudah bisa memahami apa yang dimaksud dengan fatwa individu dan fatwa kolektif, ya. Oke. Jadi ini ada semacam proses, ya, transformasi dari bagaimana fatwa itu bisa menjadi sebuah sumber hukum, ya, sumber hukum yang positif yang diserap masuk ke dalam
legitimasi hukum ya yang ada di Indonesia. Jadi awalnya itu menjadi pedoman representatif bagi masyarakat luas, sehingga fatwa ini dia menjadi sebuah ketetapan yang sangat fundamental dan dalam prosesnya ada beberapa fatwa yang bersifat mengikat. Mengikat maksudnya itu dijadikan sebagai sumber hukum untuk ditetapkan menjadi ketetapan dalam perundang-undangan ataupun diserap masuk ke dalam undang-undang tertentu atau peraturan pemerintah tertentu. Nah, berkaitan dengan seputar fatwa di bidang jaminan produk halal, kebetulan saya sebagai praktisi untuk jaminan produk halal, jadi transformasinya itu adalah berbicara tentang kewenangan otoritas dan kewenangan administratif, yang dimana aspek kehalalan dulunya itu menjadi bagian daripada ketetapan daripada MUI ya, ketetapan daripada MUI. Kemudian yang dulunya hanya himbauan atau volunteer, sekarang menjadi sebuah kewajiban atau mandatori. Nah, bisa kita lihat di slide. Jadi berawal dari fatwa tahun 2000 tentang ketetapan produk halal. Kalau di sini, kalau diperbesar di sini, kita bisa akses di lamannya LP POM MUI. Jadi fatwa ini berbicara tentang 3 aspek, yang dimana yang sangat menarik adalah poin kedua, yaitu keraguan akan sebuah produk yang tidak semacam diperiksa atau ditelusuri apakah produk ini halal atau tidak. Dan itu yang mengeluarkannya itu adalah orang-orang yang mempunyai otoritas. Jadi sampai saat ini kewenangan otoritas itu masih ada di MUI ya. Nah, dia bertransformasi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 mengenai jaminan produk halal dan penyelenggaraan jaminan produk halal. Dalam undang-undang, ketika dia bertransformasi menjadi undang-undang, itu otoritas daripada MUI itu masih tetap ada ya. Jadi tidak serta-merta ketika kewenangan yang dulunya dari LP POM MUI beralih ke BPJPH meninggalkan ketetapan-ketetapan atau standar-standar yang telah dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini terlihat dari nomenklatur undang-undang ya, dengan keluarnya pasal 4, jadi produk yang beredar dan diperdagangkan itu wajib bersertifikat halal. Di sini kalau terkait dengan ketetapan, maka produk-produk yang bersertifikat halal harus melalui otoritas atau harus melalui pengakuan daripada Majelis Ulama Indonesia. Ya, ini sampai di pasal 31 dan masih banyak lagi pasalnya. Nah, mari kita lihat video berikut yang menyatakan bahwa kehalalan produk itu yang menentukan adalah Majelis Ulama Indonesia. BPJPH itu memiliki kewenangan administratif ya di dalam proses sertifikasi halal. Ada 3 aktor utama di dalam proses sertifikasi halal. Pertama BPJPH, kedua LPH, ketiga Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan Komite Fatwa Produk Halal. BPJPH memiliki kewenangan administratif, LPH memiliki kewenangan saintifik. Kemudian Majelis Ulama, Komisi Fatwa atau Komite Fatwa memiliki kewenangan wilayah agama. Mereka yang memutuskan kehalalan, ketetapan halal dari aspek agama. Nah, kalau BPJPH mengeluarkan sertifikat, itu pasti sudah halal, Pak. Secara produk, begitu ya? Secara produk maupun secara proses, maupun dari segi penamaan dan lain-lainnya. Karena sudah diaudit oleh LPH, salah satu LPH-nya LP POM, Pak Muti,
kemudian sudah dipatwa oleh Komisi Patwa maupun Komite Patwa. Oke. BPJPH tidak punya keberanian untuk mengeluarkan sertifikat tanpa ada ketetapan halal dari Komisi Patwa maupun dari Komite Patwa. Oke. Ya kan? Jadi saya ingin tegaskan di sini bahwa yang beredar di masyarakat apabila sudah mendapatkan sertifikasi halal, saya memberi garansi dan jaminan bahwa itu sudah pasti halal. Baik. Tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Jangan ragu konsumen untuk mengkonsumsi apabila produk, resto, minuman, makanan yang sudah punya logo halal itu pasti sudah halal. Ya, itu ya. Jadi BPJPH itu bertindak sebagai administratif, kemudian yang memutuskan dan menentukan itu akan tetap menjadi kewenangan daripada Majelis Ulama Indonesia. Ya, oke. Nah, ini ada tugas nanti ya. Nanti saya share di link. Tugasnya itu adalah bagaimana kita mereview ya lembar kerja dan daftar periksa terkait dengan penerapan fatwa ya, fatwa yang menjadi fatwa ulama untuk bisa dijadikan sebagai sandaran bahwa ketetapan inilah yang akan dilaksanakan atau diaplikasikan ke dalam bentuk daftar periksa, lembar kerja. Kemudian nanti kita akan membuat semacam role play, jadi kita ambil satu kasus pelaku usahanya itu dari UMK di sekitar tempat tinggal kita atau di sekitar kegiatan beraktivitas kita. Nanti selanjutnya akan dibuatkan modul-modul pengerjaan tugas secara berkelompok maupun secara mandiri. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.